Khadijahlah yang selalu menenangkan Rasul dengan cinta dan pelukan hangatnya. Cinta sejati Muhammad hanya untuk Khadijah. Cinta sejati Muhammad hanya untuk dia yang telah memberikan segalanya untuk membela Allah dan Rasul-Nya. Siti Hadijah adalah putri Khuwailid bin As'ad. Siti Hadijah dilahirkan di rumah yang mulia dan terhormat pada tahun 68 sebelum Hijriah. Hadijah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mulia, sehingga akhirnya setelah dewasa, ia menjadi wanita yang cerdas dan teguh. Karena itulah banyak laki-laki dari kaumnya yang menaruh simpati padanya. Pada tahun 575 Masehi, Siti Hadijah ditinggalkan ibunya. 10 tahun kemudian ayahnya Khuwailid menyusul. Sepeninggal kedua orang tuanya, Hadijah dan saudara-saudaranya mewarisi kekayaan. Kekayaan warisan menyimpan bahaya. Ia bisa menjadikan seseorang lebih senang tinggal di rumah dan hidup berfoya-foya. Bahaya ini sangat disadari oleh Hadijah. Ia pun memutuskan untuk tidak menjadikan dirinya pengangguran. Kecerdasan dan kekuatan sikap yang dimiliki Hadijah mampu mengatasi godaan harta. Karenanya Hadijah mengambil alih bisnis keluarga. Ia memperdagangkan barang melalui pusat perdagangan utama pada saat itu, dari Mekah ke Suriah dan ke Yaman, mempekerjakan orang-orang yang paling dapat dipercaya untuk menghadapi rute perdagangan yang berbahaya. Ia memiliki mata yang tajam dan sangat intuitif, mendapatkan julukan Amirat Quraisy atau Putri Quraisy dan Al-Tahira atau yang murni karena reputasinya yang luar biasa. Hadijah tahu apa yang dia lakukan dalam bisnis. Ia tidak pernah mengorbankan kesopanan atau integritasnya untuk berhasil dalam perdagangan yang didominasi oleh kaum laki-laki. Pada mulanya Siti Hadijah menikah dengan Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi. Pernikahan itu dikaruniai 2 orang anak yang bernama Halah dan Hindun. Tak lama kemudian suaminya meninggal dunia. Dengan meninggalkan kekayaan yang banyak, juga jaringan perniagaan yang luas dan berkembang. Lalu Siti Hadijah menikah lagi untuk yang kedua dengan Atik bin Aid bin Abdullah al-Mahzumi. Setelah pernikahan itu berjalan beberapa waktu, akhirnya suami keduanya pun meninggal dunia, yang juga meninggalkan harta dan perniagaan. Dengan demikian, saat itu Siti Hadijah menjadi wanita terkaya di kalangan bangsa Quraisy. Karenanya banyak pemuka dan bangsawan bangsa Quraisy yang melamarnya. Mereka ingin menjadikan dirinya sebagai istri. Namun Siti Hadijah menolak lamaran mereka dengan alasan bahwa perhatian Hadijah saat itu sedang tertuju hanya untuk mendidik anak-anaknya. Pertama kali dalam sejarah bangsa Arab, seorang wanita diberi panggilan Ratu Mekah dan juga dijuluki At-Tahirah. Orang-orang memanggil Hadijah dengan Ratu Mekah karena kekayaannya dan menyebut Hadijah dengan At-Tahirah karena reputasinya yang tanpa cacat. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bekerja mengelola barang dagangan milik Siti Hadijah untuk dijual ke Syam bersama Maisyarah. Setibanya dari berdagang, Maisyarah menceritakan mengenai perjalanannya, mengenai keuntungan-keuntungannya, dan juga mengenai watak dan kepribadian Muhammad. Setelah mendengar dan melihat perangai manis, pekerti yang luhur, kejujuran, dan kemampuan yang dimiliki Muhammad, kian hari Hadijah semakin mengagumi sosok Muhammad. Selain kekaguman, muncul juga perasaan-perasaan cinta Hadijah kepada Muhammad. Hingga akhirnya pada suatu hari, niat Hadijah untuk menikahi Muhammad muda semakin memuncak. Diutuslah seorang perempuan bernama Nafisah untuk menemui Muhammad dengan maksud mengutarakan niat Hadijah untuk menikahinya.
Nafisahlah yang menjadi perantara bertemunya dua hamba Allah dengan kehangatan cinta dan kesempurnaan fitrah. Setelah bertemu dengan Muhammad muda dan mengutarakan isi hati Khadijah kepadanya, Nafisah kembali menemui Siti Khadijah dan mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Muhammad. Tawaran hati Khadijah untuk segera meminang Muhammad segera diceritakan Muhammad kepada paman-pamannya. Paman-paman Muhammad menyambut baik niat dan tawaran tersebut, bahkan menyarankan untuk segera digelar pernikahan. Abu Thalib, Hamzah, dan pamannya yang lain kemudian menemui pamannya Khadijah yang bernama Umar bin As'ad. Sampai tibalah hari suci itu, Muhammad memberikan mahar kepada Khadijah mas kawin 20 ekor unta muda. Muhammad menikah dengan Siti Khadijah pada tahun 595 Masehi. Dari pernikahan itu, Allah menganugerahi mereka 6 orang anak keturunan Muhammad. Anak-anak itu terdiri dari 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Anak laki-laki mereka Al-Qasim dan Abdullah At-Tahir At-Thayyib meninggal saat bayi. Kemudian 4 anak perempuan yang lainnya adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Siti Khadijah mengasuh dan membimbing anak-anaknya dengan bijaksana, lemah lembut, dan penuh kasih sayang, sehingga mereka pun setia dan hormat kepada ibunya. Di awal permulaan Islam, peranan Khadijah tidaklah sedikit. Dengan setia, ia menemani suaminya dalam menyampaikan risalah yang diemban oleh beliau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita pertama yang beriman kepada Allah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya menuju jalan Robnya. Dia membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengibarkan bendera Islam. Bersama Rasulullah sebagai angkatan pertama dengan penuh semangat, Khadijah turut berjihad dan berjuang, mengorbankan harta, jiwa, dan berani menentang kejahilan kaumnya. Khadijah seorang yang senantiasa menenteramkan dan menghibur Rasul di saat kaumnya mendustakan risalah yang dibawa. Seorang pendorong utama bagi Rasul untuk selalu giat berdakwah, bersemangat, dan tidak pantang menyerah. Ia juga selalu berusaha meringankan beban berat di pundak Rasul. Perhatikanlah pujian Rasul terhadap Khadijah. Khadijah beriman kepadaku di saat orang-orang mengingkari. Ia membenarkanku di saat orang mendustakan, dan ia membantuku dengan hartanya ketika orang-orang tidak ada yang mau. Hadis riwayat Ahmad Al-Isbi Abkarya Ibnu Abdil Ba'ar. Kebijakan, kesetiaan, dan berbagai kebaikan Khadijah tidak pernah lepas dari ingatan Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai Khadijah meninggal, ia benar-benar seorang istri yang mendapatkan tempat tersendiri di dalam hati Rasulullah SAW. Betapa kasih beliau kepada Khadijah dapat kita simak dari ucapan Aisyah. Belum pernah aku cemburu terhadap istri-istri Nabi SAW sebagaimana cemburuku kepada Khadijah. Padahal aku tidak pernah melihatnya. Tetapi Nabi SAW selalu menyebut-nyebut namanya. Bahkan ada kalanya menyembelih kambing dan membagikannya kepada kawan-kawan Khadijah. Bahkan pernah saya tegur, seakan-akan di dunia tidak ada wanita lain selain Khadijah. Lalu Nabi menyebut beberapa kebaikan Khadijah. Dia dahulu begini dan begitu. Selain itu, aku mendapatkan anak daripadanya. Khadijah diceritakan menggunakan seluruh hartanya untuk penyebaran Islam. Khadijah yang awalnya kaya menjadi jatuh miskin, sehingga tak punya kain kafan untuk membungkus mayatnya jika meninggal. Saat itu Khadijah dikisahkan meminta sorban yang biasa digunakan Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai kafan. Namun sorban tersebut urung digunakan karena Khadijah menerima sorban yang dikirim malaikat Jibril. Kelak akan ada 5 orang yang menggunakan kain kafan istimewa tersebut, yaitu Siti Khadijah,
Nabi Muhammad SAW, Siti Fatimah, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan, cucu dari Rasulullah SAW. Setelah berakhirnya pemboikotan kaum Quraisy terhadap kaum Muslim, Siti Khadijah sakit keras akibat beberapa tahun menderita kelaparan dan kehausan. Semakin hari kondisi kesehatan badannya semakin memburuk. Dalam sakit yang tidak terlalu lama, dalam usia 60 tahun, wafatlah seorang mujahidah suci yang sabar dan teguh imannya, Sayyidah Siti Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid. Siti Khadijah wafat dalam usia 65 tahun pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-10 kenabian atau 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah atau 619 Masehi. Ketika itu usia Rasulullah sekitar 50 tahun. Beliau dimakamkan di dataran tinggi Mekah yang dikenal dengan sebutan Al-Hajjun. Karena itu peristiwa wafatnya Siti Khadijah sangat menusuk jiwa Rasulullah. Alangkah sedih dan pedihnya perasaan Rasulullah ketika itu. Karena dua orang yang dicintainya, Khadijah dan Abu Thalib, telah wafat. Maka tahun itu disebut sebagai Amul Huzni atau tahun kesedihan dalam kehidupan Rasulullah. Kesedihan yang sangat mendalam dirasakan Rasul saat ditinggal Khadijah. Betapa tidak, sosok perempuan yang sangat support terhadap perjuangan dakwahnya kini telah mendahuluinya. Sosok istri yang tiada duanya dengan kesempurnaan kecerdasan, kesempurnaan akhlak, dan kesempurnaan kecantikan telah meninggalkan Rasul untuk selama-lamanya. Cinta dan kasih sayang yang selama ini berbalasan penuh keharmonisan dan kehangatan, sirna dan redup, disapu kesedihan yang mendalam. Hari-hari yang penuh dengan ujian dan cobaan mereka lalui bersama. Khadijah selalu setia membersamai Rasul dalam suka dan duka. Bahkan di saat Nabi mengalami intimidasi dan tekanan berat dalam dakwahnya, Khadijahlah yang selalu menenangkan Rasul dengan cinta dan pelukan hangatnya. Cinta sejati Muhammad hanya untuk Khadijah. Cinta sejati Muhammad hanya untuk dia yang telah memberikan segalanya untuk membela Allah dan Rasul-Nya. Pujian demi pujian tak henti Rasul sampaikan untuk istrinya tercinta. Di dalam sebuah riwayat beliau bersabda, "Di dunia ini tidak ada wanita yang paling aku cintai kecuali Khadijah. Ia telah beriman kepadaku di saat penduduk Mekah masih kafir. Dia membenarkan kenabianku di saat penduduk Mekah mendustakannya. Ia mencurahkan seluruh hartanya untuk dakwah di saat orang-orang kafir menghalangi dakwahku, dan dia telah memberikanku keturunan." Dalam riwayat yang lain, Rasul bersabda, "Segala puji hanya milik Allah yang telah menganugerahkan kepadaku cinta untuk Khadijah." Inilah ungkapan kejujuran hati dan ketulusan cinta Nabi Muhammad untuk Khadijah. Betapa besarnya rasa cinta dan sayang Muhammad untuk Khadijah. Betapa beliau merasa mendapatkan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat Allah mengirimkan Khadijah untuknya. Inilah keluhuran cinta yang agung dan mulia. Cinta yang dibangun dengan iman, dibingkai dengan takwa, dan dituntun dengan keluhuran akhlak serta kemuliaannya. Cinta yang diantarkan dengan kejujuran iman, lalu dijemput dengan segenap kehangatan iman. Karena cinta landasannya keimananlah yang akan mengantarkan kita kepada kesucian cinta. Karena cinta yang dibalut dengan nilai ketakwaanlah yang akan menghadirkan kenikmatan demi kenikmatan cinta. Karena cinta yang terjaga hanya akan Allah titipkan dan diantarkan kepada setiap pemilik jiwa yang selalu menjaga cinta sejatinya.